Ya, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, kita ketemu kembali dalam pertemuan yang kelima di sesi pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Dan kali ini kita akan membahas tentang kerajaan Islam di Sumatera. Sebagaimana kita ketahui bahwa Islam masuk ke Indonesia itu yang paling awal menerima pengaruh Islam adalah wilayah Sumatera. Benar. Dan di Sumatera ini ada kerajaan Islam yang tertua di situ. Yang dimaksud adalah kerajaan Islam Samudra Pasai. Benar. Jadi Samudra Pasai ini adalah kerajaan Islam pertama dan tertua di Indonesia. Benar. Anakku, Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia, terletak di pesisir timur Laut Aceh, berdiri diperkirakan mulai awal atau pertengahan abad ke-13 Masehi. Sebagai hasil dari proses Islamisasi daerah-daerah pantai yang pernah disinggahi pedagang-pedagang Muslim sejak abad ke-7, ke-8 Masehi, dan seterusnya. Nah, apa sih bukti berdirinya kerajaan Samudra Pasai? Di antaranya, adanya nisan kubur atau batu nisan yang terbuat dari granit. Di batu nisan itu tertulis bahwa raja pertama kerajaan itu meninggal pada bulan Ramadan tahun 696 Hijrah yang diperkirakan bertepatan dengan tahun 1297 Masehi, berarti masuk ke abad 13. Kemudian anak-anak sekalian, bukti yang kedua adalah hikayat Raja-Raja Pasai. Hikayat Melayu. Muncul kerajaan Samudra Pasai abad ke-13 Masehi, itu sejalan dengan suramnya peranan maritim kerajaan Sriwijaya yang sebelumnya memegang peranan penting di kawasan Sumatera dan sekelilingnya. Gelar Malik Saleh sebelum menjadi raja adalah Merah Sile, Merah Selu. Ia masuk Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail, seorang utusan Sarif Mekah yang datang ke wilayah Sumatera itu, yang kemudian memberinya gelar Sultan Malik As-Saleh. Jadi Malik As-Saleh itu sebelum menjadi raja dikenal dengan sebutan Merah Sile atau Merah Selu. Dan nisan kubur itu didapatkan di Gampong Sumatera Samudra bekas kerajaan Samudra Pasai tersebut. Kemudian anak-anakku sekalian, selanjutnya Merah Selu adalah putra Merah Gajah. Nama Merah merupakan gelar bangsawan yang lazim di Sumatera Utara. Selu kemungkinan berasal dari Kala Sungkala yang aslinya berasal dari Sanskrit Chula. Kepemimpinannya yang menonjol menempatkan dirinya menjadi raja. Nah, tempat pertama sebagai pusat kerajaan Samudra Pasai adalah muara Sungai Pesangan. Kota Samudra terletak agak lebih ke dalam, ke wilayah pedalaman, sedangkan kota Pasai terletak lebih ke muara. Di tempat yang inilah terletak beberapa makam raja-raja. Kemudian anak-anakku sekalian, mata uang dirham dari Samudra Pasai tersebut pernah diteliti oleh H.K. Jikowan untuk menunjukkan bukti-bukti sejarah Raja-Raja Pasai. Mata uang tersebut menggunakan nama-nama sultan, diantaranya Sultan Alauddin, lalu Sultan Mansur Malik Az-Zahir, Sultan Abu Zaid, dan Abdullah. Nah, pada tahun 1973 Masehi ditemukan lagi 11 mata uang dirham. Di antaranya bertuliskan Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, Sultan Ahmad, dan Sultan Abdullah. Nah, semuanya adalah raja-raja Samudra Pasai pada abad ke-13 dan 15. Nah, anak-anakku sekalian, kerajaan Samudra Pasai berlangsung sampai tahun 1524 Masehi. Nah, pada tahun 1521 Masehi, kerajaan ini ditaklukkan oleh Portugis
yang mendudukinya selama 3 tahun. Kemudian tahun 1524 dianeksasi oleh Raja Aceh Ali Mogayat Shah. Selanjutnya Kerajaan Samudra Pasir berada di bawah pengaruh Kesultanan Aceh yang berpusat di Bandar Aceh Darussalam. Jadi ketika Aceh Samudra Pasir itu dikuasai oleh Portugis, maka Aceh Darussalam menganeksasi, mengambil, yang dipimpin oleh Ali Mogayat Shah. Kemudian Samudra Pasir itu menjadi di bawah pengaruh Kesultanan Aceh yang berpusat di Bandar Aceh Darussalam. Nah, kemudian sekarang kita bahas Aceh Darussalam, anak-anak sekalian. Kerajaan Aceh terletak di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Kabupaten Aceh Besar. Kerajaan Aceh berdiri pada abad ke-15 Masehi di atas puing-puing Kerajaan Lamuri oleh Muzaffar Shah 1465-1497 Masehi. Nah, pada masa pemerintahannya, Aceh Darussalam mulai mengalami kemajuan dalam bidang perdagangan karena saudara-saudara Muslim yang sebelumnya berdagang dengan Malaka memindahkan kegiatan mereka ke Aceh. Setelah Malaka dikuasai Portugis pada tahun 1511 Masehi, Aceh menjadi ramai dikunjungi oleh para saudagar dari berbagai negeri. Anak-anakku sekalian, menurut Haji Graf, Aceh menerima Islam dari Pasai yang kini menjadi bagian wilayah Aceh. Dan pergantian agama diperkirakan telah mendekati pertengahan abad ke-14. Menurutnya, menurut De Graaf, kerajaan Aceh merupakan penyatuan dari dua kerajaan kecil, yaitu Lamuri dan Aceh Dar al-Kamal. Ia juga berpendapat bahwa rajanya yang pertama adalah Ali Mogayat Shah. Jadi Ali Mogayat Shah ini adalah raja pertama dari Kerajaan Aceh Darussalam, Kesultanan. Selanjutnya anak-anak sekalian, Ali Mogayat Shah memperluas wilayah kekuasaannya ke daerah Pidi. Jadi kalau sekarang Aceh menjadi daerah istimewa, itu sudah selayaknya. Kenapa? Karena Aceh lebih awal adanya daripada Republik Indonesia, begitu. Jadi nggak perlu diperbincangkan dan diperdebatkan karena keberadaan Aceh Darussalam itu lebih awal di abad ke-15, di abad 13, 14, 15 itu wilayah abad-abad itu Aceh sudah ada begitu. Jadi Indonesia tahun 1945 itu abad ke-20. Nah, peletak dasar kebesaran kerajaan Aceh, anak sekalian, adalah Sultan Alauddin Riayat Shah yang bergelar Al-Qahar. Dengan bantuan Turki Utsmani tersebut, Aceh dapat membangun angkatan perangnya dengan baik. Baru ketahuan sekarang bahwa di masa Turki Utsmani, Indonesia sudah mulai berinteraksi di bawah pemerintahan Aceh Darussalam. Dan Aceh dapat membangun angkatan perangnya dengan baik. Aceh ketika itu tampaknya mengakui kerajaan Turki Utsmani sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dan kekhalifahan dalam Islam. Anak-anak sekalian, puncak kekuasaan kerajaan Aceh terletak pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Itu sekitar tahun 1608-1637. Nah, pada masanya Aceh menguasai seluruh pelabuhan di pesisir timur dan barat Sumatera. Dari Aceh, Tanah Gayo yang berbatasan diislamkan. Juga Minangkabau yang nanti akan kita bahas. Nah, Sultan Iskandar tidak terlalu bergantung pada bantuan Turki Utsmani yang jaraknya jauh untuk mengalahkan Portugis. Sultan kemudian bekerja sama dengan musuh Portugis yaitu Belanda dan Inggris. Nah, tidak seperti Iskandar Muda, anak-anak sekalian, yang memerintah dengan tangan besi. Nah, penggantinya Iskandar Tsani yang melanjutkan Iskandar Muda bersikap lebih liberal, lembut, dan adil. Pada masanya Aceh terus berkembang. Untuk masa beberapa tahun, pengetahuan agama maju dengan pesat, akan tetapi kematiannya diikuti oleh masa-masa bencana. Kenapa? Karena tatkala beberapa sultan perempuan menduduki singgasana Aceh Darussalam pada tahun 1641
1699, beberapa wilayah taklukannya lepas dan kesultanan menjadi terpecah belah. Setelah itu, pemulihan kembali kesultanan tidak banyak bermanfaat. Sehingga menjelang abad ke-18 Masehi, Kesultanan Aceh merupakan bayangan belaka dari masa silam, di mana tanpa kepemimpinan yang hebat dan sangat kacau balau. Nah, anak-anak sekalian, jadi pembahasan kali ini kita telah membahas, dan silakan kalian membuat satu catatan kecil dalam buku catatan, membuat kesimpulan-kesimpulan yang nanti tentu kalian sampaikan untuk menjawab dan berdiskusi dalam pertemuan selanjutnya. Demikian anak-anak sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.